Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semuanya. Di sini ada laporan praktikum anatomi untuk blok 2D2, kardiovaskular dan sistem respirasi ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Musyafa Juni Syaheda dari SKDP 2 dengan NIM G00240092 Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret angkatan 2024. Oke, baik. Laporan praktikum anatomi blok 2. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, soal pertama ya. Jelaskan anatomi dari traktus respiratori yang superior. Oke, jadi bisa kita lihat. Sebentar, saya nyalakan untuk pennya dulu. Oke, nah jadi bisa kita lihat kalau hidung itu punya beberapa tulang dan kartilago ya. Ini ada tulang nasal, kemudian ada kartilago prosesus septal nasal, kemudian ada yang septal yang tengah ini, kemudian ada alar minor yang kecil ini, ada yang ada yang katrago ala mayor yang besar ini. Ini yang septal ini menuju ke bawah juga begitu. Kemudian di sini hidung itu punya lubang ya, apertura yang depan dan yang belakang. Yang anterior yang namanya dia adalah nares, kemudian yang belakang adalah coana. Kemudian regio hidung dibagi jadi 3 ya. Ada vestibulum nasi yang pembukaannya di depan sini, kemudian ada regio respiratori ya, dia untuk menghangatkan, membabkan dan lain-lain macam-macam untuk bernafas. Kemudian ada regio olfaktoria, yaitu untuk rangsangan bau seperti itu ya. Jadi regio respiratori untuk menyaring juga. Bisa kita lihat ya, nares ada coana ya. Nanti dia coana akan menyambung ke nasofaring seperti itu. Oke, kemudian di bagian dalamnya, di dinding-dinding lateralnya dia ada namanya recessus sphenoethmoidalis, yang nanti marka-marka ini adalah muara-muara dari berbagai macam hal ya. Ini recessus sphenoethmoidalis, kemudian ada meatus nasi superior, ada meatus nasi media dan meatus nasi inferior. Kemudian di sini ada konka yang inferior, karena nanti dibagi lagi ini ada konka superior, konka medial sama konka inferior. Nah, ini 3 ini nanti kan dia kan melipat nih. Nah, kalau dibuka dia akan seperti ini nih. Nah, dia akan sebagai apa sebenarnya? Dia akan sebenarnya sebagai lubang-lubang dari setelahnya ini. Nah, ini ada sinus sebenarnya. Ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sinus maxillaris ini, sinus frontalis yang depan tadi ini, ada yang cellulae ethmoidalis, sinus maxillaris dan sinus sphenoidalis. Nah, mereka ini akan bermuara di sini teman-teman ya. Pertama tadi kan ada recessus sphenoethmoidalis ya di sini. Nah, dia adalah muara bukaan dari sinus sphenoidalis nih. Nah, jadi di sini dia ke sini. Kemudian nanti dari yang konka yang superior, nanti dia kalau dibuka itu di bawahnya dia akan ada namanya meatus ya, ada namanya meatus nasi superior teman-teman. Nah, dia adalah muara dari apa namanya, cellulae ethmoidal yang posterior. Kemudian kalau yang tengah tadi yang media, dia akan menjadi muara dari infundibulum ini ya, infundibulum di sinus frontalis dan anterior ethmoidal cellula. Kemudian dia ada juga titik ini namanya bula ethmoidal. Nah, dia sebagai muara dari cellula ethmoidal yang tengah. Kemudian di sini ada yang bawah tadi yang meatus nasi inferior, dia adalah pembukaan dari ductus nasolacrimal, yang dia itu nanti ketika kita menangis dia akan keluar air juga gitu. Kemudian ada ini tadi yang hiatus semilunaris, ini namanya ya hiatus semilunaris, dia adalah muara dari sinus maxillaris seperti itu. Jadi sudah saya jelaskan. Kemudian di situ nanti. Oke, kita masuk ke inervasinya ya. Jadi kan ada regio olfaktori. Nah, dia akan diperankan oleh nerve olfaktori 1 seperti itu. Kemudian nanti bisa dilihat ya, ini berbagai macam. Kemudian di sini teman-teman ada yang biasanya itu menyebabkan apa namanya, hidung itu mimisan ya. Namanya adalah locus Kessel Batch ini teman-teman. Jadi ketika dia terluka, maka akan mudah sekali untuk terjadi namanya mimisan atau epistaxis begitu. Oke, kemudian lanjut nervusnya tadi udah. Kemudian lanjut ke ini ya, faring ya. Ada 3 bagian namanya nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya, kalau di nasofaring itu ada beberapa bangunan khusus, yaitu yang pertama ada tonsilla pharyngeal, kemudian ada recessus pharyngeal. Kemudian di sini ada namanya opte teman-teman. Dia adalah
muara dari telinga itu nanti panjang jalannya. Kemudian ada namanya Taurus tubarius, yaitu adalah lekukan di atasnya OP. Kemudian di bawahnya ada namanya Taurus levatorius, yaitu di bawahnya OP, lekukannya teman-teman gitu. Kemudian dia akan masuk ke dalam yang orofaring gitu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, kemudian di orofaring, dia nanti akan ditemukan namanya tonsilla patina nih, tonsil di sini ya. Kemudian ada tekuan-tekuan di sampingnya namanya arcus palatopharyngeus di sini. Jadi ini ada namanya arcus palatoglossus yang sini. Nah, kemudian nanti dapat ditemukan juga ada plika-plika ya, plika-plika tadi. Nah, nanti setelah dari orofaring dia akan masuk ke Adetus laringes, dia akan masuk ke laring begitu. Nah, di sini juga ada namanya vallicula epiglottica. Nah, di sini tempat benda-benda yang tajam itu dia akan mendarat di sini. Ya, ini ada namanya nimpas laringes dan ini Adetus laringes tadi membukanya di sini. Nah, ini masuk di sini. Nah, di sini ada namanya nanti akan ada plica vocalis dan lain sebagainya teman-temannya di situ. Dia akan sebagai untuk mengeluarkan suara di situ. Ya, kemudian masuk ke trakea. Nah, di sini ada berbagai macam ya. Pertama kita bahas kartilagonya terlebih dahulu. Ada epiglottis, ada kartilago corniculate, ada thyroid, kartilago thyroidea, ada kartilago cricoidea. Nah, kemudian ada yang membrana thyroid ini, membrana thyroid. Di sini ada ligamentum vokal, kemudian ada ligamen cricothyroid. Ya. Nah, jadi nanti ini artinya nanti ujungnya adalah corniculate seperti itu. Nah, bawahnya adalah trakeanya. Next, nah ini di sini bisa kita lihat ada terus langiris, nanti dia epiglottis di sini. Nah, di sini ada namanya tuberculum cuneiform dari tulang cuneiform tadi, kemudian ada tuberculum corniculate di sini. Nanti ketika dia dilihat dari atas, maka akan melihat seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada namanya rima glottidis. Dia adalah bukaan jarak dari si pelika vokalis, yaitu pita suara asli. Kemudian di atasnya ada namanya pelika vestibularis atau pita suara palsu seperti itu, yang dia nanti jaraknya atau bukaan itu namanya 5 vestibuli. Jadi dari sini ya. Nah, kemudian di situ ada ruangan juga yang namanya ventriculus laryngeus. Dia ruangan alami ya, tekuan dari pelika vestibularis dan pelika vokalis di sini. Begitu. Nah, kemudian ini ada membran-membran tadi, ada membran thyroid, yang ekstra ya. Habis itu ada membrana cricoid, di sini ada membrana cricotracheal. Kemudian di dalam ada namanya membrana ini kartilago thyroid, ada quadriangular ini yang bagian dalam-dalam. Ada juga membrana ini ligamen hyoepiglotic ini. Yang menambahkan tulang hyoid dengan epiglottis begitu. Oke. Kalau begitu soal nomor 1 sekian. Sudah selesai ya. Baik, terima kasih. Sekian video laporan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Ditonton seluruh episode secara lengkap. Baik, terima kasih. Thank you. Jazakumullah khairan katsiran. Saya pamit. Saya Musyafa, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.